Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Katarisa dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Dr. Muhammad Rendi Ari Dayandi SHMH mengenai tentang sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda dalam kasus Ares Hoogstraat tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Yang kedua, di Indonesia putusan Mari pada bulan Januari 1966 kasus Markus Effendi. Selanjutnya yaitu sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil dan material. Melawan hukum formil, suatu perbuatan dapat dibilang bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana diancam dengan sanksi pidana. Yang selanjutnya, perbuatan tersebut dapat dihapus sifat melawan hukumnya apabila diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil dan material. Melawan hukum formil, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana. Dalam undang-undang diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Melawan hukum secara material. Melawan hukum secara material bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tapi berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Selanjutnya, sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Yang terakhir, jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat dibenarkan atau diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, sifat melawan hukum material, alasan pembenarnya dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran hukum formil sudah lagi tidak dianut sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi 3 dalam fungsi negatif, positif, dan pidana. Dalam fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukum. Perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang. Dalam fungsi positif menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyatanya diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi negatif. Contohnya kasus Ares dokter hewan.
Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah karena adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau whether legislate seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1 dan pasal 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tidak mempunyai hak untuk pasal itu diatur dalam pasal 303, 548, 549 KUHP. Istilah tanpa izin Sonderverlot diatur dalam pasal 496, pasal 510 KUHP dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum dan diatur oleh pasal 429 KUHP. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.